Hai guru hebat, salam jumpa kembali dengan saya Sim Sejun MPD dari SMK Negeri 5 Goa, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Goa. Pada video saya kali ini tentang aksi nyata modul 1.4 budaya positif mengenai diseminasi budaya positif dan penerapannya di sekolah. Selamat menyimak. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi Bapak dan Ibu guru hebat. Mari bersama kita panjatkan puja dan segala puji yang kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala berkah, rahmat dan karunia yang telah diberikannya sehingga kita semua boleh ada saat ini dalam melaksanakan tugas dengan bahagia dan tentunya sehat sebagaimana mestinya. Yang terlebih dahulu saya sampaikan yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri 5 Goa, yang terhormat para unsur pimpinan sekolah, yang terhormat Bapak dan Ibu guru hebat, serta staf SMK Negeri 5 Goa yang kami banggakan. Izinkan kami mengawali dengan pantun buah serasi campur durian. Cakep. Goreng nasi sambal terasi. Mantap. Terima kasih atas kesempatan untuk presentasi diseminasi. Mohon izin Bapak Ibu guru, perkenalkan kami Sim Sejun SPD MPD dari Guru Penggerak Angkatan 9 Kabupaten Goa, bermaksud untuk melaksanakan diseminasi budaya positif dan penerapannya di sekolah, dalam hal ini di SMK Negeri 5 Goa. Baik, sebelum kita masuk ke materi, saya akan ice breaking dulu, cuma ice breakingnya ini dalam bentuk pertanyaan saja. Ini hanya untuk mencairkan suasana karena saya ini dalam pematerian ini santai saja ya. Baik, ice breaking pertama dalam bentuk pertanyaan, mohon Bapak Ibu jawab. Ada sebuah kisah ini, ada seorang pemuda berjalan di tengah hutan. Tiba masa di mana dia sampai sore. Sudah mulai gelap dan sudah hampir turun hujan juga, sehingga dia mencari tempat berteduh. Bertemulah ia dengan sebuah gua. Akhirnya setelah melihat gua tersebut, pemuda ini masuk. Setelah masuk, tentunya gua ini sangat gelap. Maka dikeluarkanlah peralatan-peralatannya. Dia keluarkan lilin, keluarkan obor kayu, keluarkan minyak, keluarkan kayu kering gitu. Nah sekarang pertanyaannya, bahan apa yang pertama kali harus dia nyalakan? Korek. Korek ya? Ya. Yang lain? Korek juga? Ya, terima kasih. Yang kedua, ada seorang sopir bus berjalan berlawanan arah. Jalan arah ya. Ya. Ada seperti sini berjalan berlawanan arah. Nah di perjalanan dia tiba-tiba berpapasan dengan polantas polisi lalu lintas. Dia tidak bisa lagi berbelok arah karena jalannya juga hanya kan jalan satu arah ya, jadi ada sempit. Namun ternyata setelah berpapasan dengan polisi lalu lintas tidak terjadi apa-apa. Polantas tidak menegur, tidak menahan, tidak menilang sopir
prostitut. Ada yang tahu kenapa seperti itu? Kak. Ya betul yang disampaikan Pak Rudi, jadi sopirnya itu berjalan kaki, jadi tidak dibilang. Ya, oke ya. Ya, karena kalau dia sudah tertawa berarti tujuan speaking sudah tercapai ya. Ya, kemudian untuk Pak Taufik. Karena Pak Taufik dari tadi mau jawab, tadi saya ini jawabannya salah, dia tidak ungkapkan. Baik, kita masuk. Terima kasih. Nah, budaya positif akan saya sampaikan di forum ini itu memiliki beberapa konsep-konsep. Nah, saya akan sampaikan ini ada konsep-konsep kunci dalam budaya positif. Yang pertama itu adalah perubahan paradigma belajar. Ini yang perlu nanti akan kita bagi bersama. Lalu yang kedua, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar. Kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan 7, segitiga restitusi. Yang pertama kita bahas mengenai perubahan paradigma belajar. Berdasarkan tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, ketika Anda dapat menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat membuat perilakunya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Nah, berkaitan dengan tumbuh, berarti sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga seorang guru perlu mengusahakan agar sekolah menjadi sebuah lingkungan yang menyenangkan, aman, nyaman untuk bertumbuh, serta dapat menjaga dan melindungi setiap murid dan hal-hal yang kurang bermanfaat atau bahkan mengganggu perkembangan potensi murid. Nah, perubahan paradigma. Salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung. Jadi semua warga sekolah itu harus saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Dari kebiasaan-kebiasaan baik akan tumbuh menjadi karakter baik. Akhirnya nanti karakter baik itu akan membentuk yang namanya tadi budaya positif. Jadi boleh dikatakan budaya positif yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan P3. Jadi bukan fakta ya, profil pelajar Pancasila. Nah, suasana kebudayaan yang dikembangkan di sekolah saat ini secara tidak langsung menjadi cermin dan tujuan mulia nilai sekolah yang anut dan yakini selama ini. Untuk itu, untuk menciptakan lingkungan positif agar terbentuk suatu budaya positif adalah suatu proses perjalanan pendidikan. Jadi untuk membentuk budaya ini tentu adalah proses. Nah, suatu lingkungan yang aman dan nyaman memberikan murid kesempatan dan kebebasan. Nah, ini mungkin akan kita jelaskan lebih lanjut, kesempatan kebebasan untuk berproses, belajar, membuat kesalahan. Ini yang mungkin harus kita terangkan, bahwa membuat kesalahan, belajar lagi sehingga mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran. Nah, perlu diingat, selama seseorang merasakan tekanan dari lingkungannya, maka proses pembelajaran akan sulit terjadi. Nah, tanggung jawab sebagai pendidik adalah menghilangkan dan mencabut gangguan-gangguan yang menghalangi proses perkembangan potensi murid tersebut. Nah, poin kedua, kunci kedua yang kita masuk adalah disiplin positif dan nilai kebajikan. Kelanjutan dari perubahan paradigma, sekarang kita akan masuk ke contoh kasus. Kasus itu kita judulkan adalah coba lakukan. Yang buka ini bukan bagian, tapi nanti kita lihat. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepala tangan Anda. Ya, kita simpan pada Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Nah, sementara teman Anda, si B, mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan Anda. Teman Anda, si B, membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepala tangan Anda. Pertanyaannya, satu,
Apakah Anda membuka kepala tangan Anda? Kalau ya, mengapa? Apa alasannya? Pertanyaan kedua, kalau Anda tetap menutup kepala tangan Anda, apa alasannya? Yang ketiga, dalam kegiatan tersebut sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka dan menutup kepala tangan? Itu adalah pertanyaan pemantik ya. Sekarang dari pertanyaan ini, Anda akan membuka dan menutup kepala tangan Anda. Itu seseorang akan selalu berusaha untuk membuka atau menutup kepala tangan Anda. Begitu pula sebaliknya, jika si B menutup kepala tangannya dan Anda penasaran, pasti kalian Bapak Ibu akan berusaha penasaran apa yang ada di kepala tangan si B. Jadi kasusnya sama, berimbas. Begitu pula sebaliknya. Nah, bagaimana kita rela menyerahkan sesuatu yang sangat berharga bagi diri kita untuk dapat diberikan kepada orang lain, ataupun meraih orang lain untuk mendapatkan sesuatu yang ada padanya yang kita inginkan. Nah, dalam proses ini kita dihadapkan pada kenyataan bahwa setiap orang memiliki posisi kontrol yang berbeda pada suatu perspektif. Pertanyaan tadi menimbulkan berbagai variasi jawaban. Seseorang akan membuka dan menutup kepala tangannya, akan berusaha membukanya. Itu semua tergantung dari kekuatan kontrol yang dimiliki orang tersebut. Secara naluri, manusia akan selalu bertahan atau mengontrol diri terhadap apa yang datang dari luar. Nah, dari kasus di atas tadi, tentu awalnya kita akan melakukan pertahanan diri dengan tetap mengepalkan tangan kita. Demikian juga dengan si B, dengan kondisi tersebut berusaha untuk mengepalkan kepalanya. Sehingga pada jawaban 1 dan jawaban 2 masing-masing dari Anda dan si B akan mengepalkan tangan atau dapat juga membuka kepala tangannya. Sehingga kita masuk ke pertanyaan ketiga. Siapa yang mengontrol? Jawabannya tentu kita sendiri yang memegang kontrol atas kepala tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepala tangan kita, itu tergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita. Nah, seorang psikiater dan peneliti Dr. William Glasser dalam teori kontrol teori dan choice teori itu melanjutkan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Jadi miskonsepsi tentang makna kontrol ya, Pak JR. Yang pertama, ini yang sering ada miskonsepsi, kita menganggap bahwa itu pertama guru mengontrol murid. Ternyata dalam teorinya inilah yang masuk dalam miskonsepsi. Kenapa? Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Ini unik ya. Jadi kita tidak bisa memaksa guru, walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid. Hal demikian terjadi kalau murid mengizinkan dirinya terkontrol. Jadi kalau ada guru berusaha memaksakan dirinya, memaksakan pendapatnya kepada murid dan kalau itu berarti itu biasanya karena dia izinkan, bukan karena kita yang membuat dia terkontrol. Itu maksud dari ini. Jadi ilusi bahwa guru bisa mengontrol murid. Berikutnya, bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Bujukan atau penguatan positif betul-betul bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu itu terkadang tidak akan efektif. Kemungkinan murid tersebut akan menyadari dan mencoba kemudian hari justru menolaknya. Nah, ini yang sering dilakukan oleh beberapa guru. Berikutnya, bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dan dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Kenapa? Karena mereka belajar merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog negatif. Kadang sulit bagi guru untuk mengintegrasi, bahkan mereka sedang melakukan sesuatu ini. Bahkan seringkali dalam lakukan ini guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Contoh kalau kita bilang, itu walaupun suaranya pelan, tapi itu adalah pesan negatif. Tadi katakan sini, kalau kita bilang seperti itu, mereka akan belajar untuk merasa buruk tentang dirinya. Lalu mereka mengembangkan dialog diri untuk negatif. Jadi dia saya memang malas. Justru dia memperkuat ungkapan itu ke dalam dirinya. Nah, ini yang berbahaya karena kritik akan membuat orang tadi merasa bersalah. Nih. Lalu bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa.
Jadi para guru karena merasa dirinya dewasa, lebih tua dalam arti yang ditentuku ya. Nanti ada yang tersinggung. Banyak orang dewasa percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal tertentu. Ibaratnya kadang disuruh ya. Apa yang dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengaturan kerja. Nah pada saat itu pula orang dewasa akan mencari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan akan permusuhan akan terbentuk. Berapa banyak bapak ibu kalau menyuruh anak-anaknya, bahkan sering dipanggil si A, si B ini membersihkan, cuci piring. Besoknya akan standby tidak di dekat Anda. Biasanya tidak lagi ya, itu. Karena merasakan saya lebih tua, saya guru, saya berhak memaksa Anda. Nah, perubahan paradigma dari stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Nah, ada teori dari Stephen R. Covey tahun 1991 mengatakan begini. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap dan perilaku Anda. Jadi kalau kita ingin mengajukan perubahan, ubah dulu sikap Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara utama kita, maka kita mengubah kerangka acuan kita, pola pikir kita. Jadi bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan aspek tertentu tentang realitas. Nah ini perubahan stimulus. Karena kita beranggap bahwa semua kebutuhan manusia sama. Tapi menurut teori kontrol, kebutuhan setiap orang itu berbeda. Nih. Lalu semua orang melihat hal sama. Itu kalau stimulus respon. Namun dari pendekatan teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Saat ini Bapak Ibu menyaksikan saya di ruangan yang sama, di waktu yang sama, tapi saya yakin setiap orang memiliki gambaran berbeda terhadap apa yang saya sampaikan. Contoh, jika saya mengacungkan jari seperti ini, mungkin pertanyaannya, Bapak Ibu di depan saya, berapa jari saya acungkan? Ya, berapa jari? 1. Berapa? Kalau jari Bapak Ibu lihat dari sini, tentu lihatnya 1 ya. Tapi kalau Bubi ada mungkin jawabnya 2. Betul. Karena dari sisi Bubi ada kelihatannya 2. Tapi dari sisi Bapak Ibu di depan saya ini 1 ya kelihatannya ya. Nah ini maksud bahwa semua orang melihat hal yang sama. Tapi dari teori kontrol setiap orang memiliki gambar yang berbeda. Nah ini yang terjadi di ruang kelas Bapak Ibu. Setiap Bapak Ibu mengajar, apa yang Ibu sampaikan, apa yang Ibu ajarkan, setiap anak itu akan berbeda tanggapannya. Itu yang harus kita jaga. Lalu berikutnya ini biasa guru. Saya bisa mengontrol orang lain. Namun menurut teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ini pemahaman baru ya. Nih. Lalu pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Banyak di antara Bapak Ibu guru kalau membujuk gagal dipaksa ya. Sama tadi kasusnya Pak Rudi ya. Gitu. Ternyata kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Bersama-sama membicarakan. Itu namanya kolaborasi dan konsensus. Akhirnya menyepakati, itu bagian dari kolaborasi dan konsensus sehingga menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi solusinya itu lahir dari semua pihak. Itu kenapa muncul pilihan-pilihan baru. Itu kenapa di sini model berpikirnya itu menang kalah. Guru menang, siswa harus kalah. Pada teori kontrol berpikirnya itu berpikir menang-menang. Ya, sama-sama enak ya. Kalau sama-sama lebih cepat. Nah itu berarti setiap orang berperilaku menurut keinginannya masing-masing. Yang kita tidak dapat kendalikan. Setiap orang memiliki kontrol dirinya masing-masing. Untuk itu harus berusaha memahami pandangan orang lain, kemudian tidak memaksakan memberikan pandangan kita, namun secara perlahan memberikan pemahaman yang lambat laun dapat dimengerti dengan sendirinya oleh orang lain. Itu. Jadi bukan berarti kita mengalah sama siswa. Kita tadi katakan bahwa namun secara perlahan memberikan pemahaman yang lambat laun dapat dimengerti dengan sendirinya oleh orang lain. Lalu kita pindah ke disiplin, makna kata disiplin. Jadi terbayang di benak kita apa disiplinnya? Yang terlintas itu kebanyakan orang menghubungkan dengan tata tertib, teratur, kepatuhan pada peraturan, atau juga disiplin juga dihubungkan dengan hukuman.
Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus memberikan hukuman. Jadi Bapak Ibu saya ulang lagi bahwa belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir. Bila perlu tidak digunakan sama sekali. Jadi, bila perlu tidak digunakan sama sekali. Nah, dalam budaya kita, kata disiplin dimaknai sebagai suatu dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi kita supaya murid patuh sama kita ajarkan dia disiplin. Itu yang pemahaman yang selama kita lakukan ya. Jadi supaya anak itu patuh, kita suruh dia disiplin. Nah, kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Akhirnya siswa tidak nyaman. Kenapa siswa manjat pagar? Nanti ada kasus, kita coba telah ya, kita telah bersama kasus tersebut. Nah, Bapak Pendidikan Kajian Mataram menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Itulah kenapa slogan pendidikan itu merdeka. Itu yang pertama. Cuma harus dipatuhi bahwa di situ harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita yang dengan sekeras-kerasnya tetap sama saja. Jikalau tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Nah, peraturan yang demikian itu harus ada dalam suasana merdeka. Artinya begini bahwa walaupun sekarang kita merdeka belajar, anak-anak harus tuntut disiplin. Jika dia tetap tidak bisa melaksanakan self-disiplinnya, maka yang tadi wajiblah penguasa lain, artinya para guru, mendisiplinkan diri mereka. Cuma semua itu dalam konsep suasana merdeka. Ini, jadi kembali lagi ke sana suasana merdeka. Maksudnya begini bahwa Ki Hajar Dewantara mengatakan untuk mencapai kemerdekaan dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Jadi kata merdeka itu harus ditutupi dengan kata disiplin yang kuat. Jadi kita tidak memiliki motivasi harus dari dalam disiplin diri sendiri. Sehingga itu kenapa disebut dengan motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Sehingga perlu juga motivasi eksternal dari luar. Nah, ini kata merdeka. Seperti di baju saya kata tulisan merdeka ya. Menurut Ki Hajar, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi siswa itu merdeka, tapi dengan syarat mereka bisa cakap memerintah diri sendiri. Itu. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab itu terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, seperti guru, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai kebajikan universal yang memiliki motivasi intrinsik bukan intrinsik. Nah, sekarang kita bahas apa itu nilai kebajikan universal. Nah, nilai kebajikan universal di sini artinya bahwa disiplin positif mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri, tapi mengacu pada nilai-nilai dan prinsip mulia dianut seseorang. Nah, kita namakan nilai tersebut adalah nilai-nilai kebajikan yang universal. Nilai kebajikan universal berarti nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun apapun latar belakangnya. Sehingga nilai ini merupakan payung besar dari sikap perilaku kita. Nah, ini nanti jadi fondasi. Sini katakan nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang dicapai setiap individu. Nah, sebagai organisasi pendidikan, kita mengacu ke nilai kebajikan. Apa itu nilai kebajikan? Nah, kalau kita berada pada payung pendidikan, salah satu adalah nilai-nilai kebajikan yang dicapai ada pada ini. Kita pelajari profil pelajar Pancasila. Di profil Pancasila ini ada nilai kebajikan yang sekaligus merupakan komponen elemen dari
P3K, yaitu satu, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, berakal kritis. Yang keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, gotong royong. Dan enam, kreatif. Ini sifatnya universal. Tidak ada satupun yang membantah bahwa ini bukan nilai kebajikan. Yaitu dengan dapat dikatakan nilai-nilai kebajikan yang bersifat universal. Lebih jelas lagi, menurut The Virtuous Project nilai kebajikan. Nah ini, kalau Bapak Ibu bingung apa saja nilai kebajikan, ada semua di sini. Nih, ada peduli, kebersihan, komitmen, belas kasih, percaya diri, kejujuran, bersahaja, keteraturan, kedamaian, keadilan, pengabdian, bijaksana, toleransi, rasa hormat, dan semua. Itu nilai-nilai kebajikan. Nah, di salah pendidikan juga dikatakan ini, ada nilai kebajikan. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kesuksesan yang diharapkan. Jadi tujuan pendidikan juga ada nilai-nilai kebajikan. Poin ketiga, motivasi perilaku manusia. Nah ini, Bapak Ibu, kalau berperilaku tentu ada alasannya, ada dorongannya, ada maksudnya. Nah, kira-kira apa alasan kita melakukan sesuatu? Nah, di pelajaran ini motivasi perilaku manusia itu digolongkan ada 3. Ini. Nah, dari 3 ini nanti kita akan kaji kaitannya dengan pembelajaran kita. Nah, yang pertama, perilaku manusia itu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasinya perilakunya itu untuk menghindari hukuman dan ketidaknyamanan. Berapa orang Bapak Ibu sini kalau pagi-pagi Senin harus datang buru-buru ke sekolah? Walaupun tidak ada jamnya seperti menurut sanksi ada di sekolah. Kira-kira masuk tidak itu untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman? Nih, motivasi perilaku manusia. Kan setiap perilaku kita itu ada alasannya. Ya, tidak bisa kita bertindak tanpa alasan. Apapun itu tentu alasannya. Nah, salah satunya ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Tidak nyaman kalau tiba-tiba kepala sekolah tidak datang lambat, matanya miring, tidak nyaman. Ya. Atau tiba-tiba di WA ada ungkapan kenapa guru sering terlambat, ada hukuman pada diri kita sendiri. Nah, ini bagian dari sebenarnya setiap orang sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik. Belum lagi ada secara psikologi. Nih, maupun tidak terpenuhi kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Nah, ini bersifat eksternal. Jadi kita melakukan sesuatu karena alasan dari luar diri kita. Itu maksudnya motivasi ini ya. Yang kedua, motivasi yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ada tidak yang selalu mau bertindak harus selalu dikasih uang, dikasihkan penghargaan. Nah, dalam hal ini banyak orang menganggap bahwa dengan motivasi dia akan bertanya, kalau dia lakukan sesuatu apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Nih, mereka melakukan adalah sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting. Mereka letakkan dalam dunia mereka, sehingga mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan, imbalan. Nah, motivasi juga ini adalah eksternal. Jadi sama seperti tadi yang motivasi pertama, yang kedua juga adalah eksternal. Nah, sekarang kita lihat yang ketiga. Nah, berbeda dari yang pertama dan kedua, motivasi ketiga ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, orang dengan motivasi dia akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Kadang kalau kita disuruh kumpulkan RPP, selesaikan RPP, tidak ada yang mendapatkan hasil selain diri Anda sendiri. Tidak ada kepala sekolah memuji bagus banget kalau itu buat bikin RPP. Kita lebih banyak menganggap itu bagian dari keinginan kita sendiri. Ini tadi mereka menjadi menghargai diri sendiri. Nah ini, mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang membuat seorang menjadi disiplin positif, karena motivasi bersifat internal. Jadi bukan dari eksternal yang seperti poin 1 dan 2.
Nah, tujuan disiplinnya itu untuk menanamkan motivasi yang ketiga pada murid kita. Seharusnya murid kita itu motivasinya bukan yang pertama, tapi yang ketiga tadi, internal. Itu. Namun ketika murid-murid tersebut mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang karena dalam diri mereka sendiri. Banyak anak sekolah itu bangun pagi-pagi. Setelah tamat sekolah, perhatikan yang tidak tamat sekolah nganggur, bangunnya jam 10, bangunnya jam 11. Tapi ketika dia sekolah kan bangunnya pagi-pagi ya. Tapi karena itu adalah bukan motivasi dari dalam diri mereka, setelah tamat sekolah kembali lagi. Karena tidak ada motivasi dalam diri, bukan merasa karena sudah tidak sekolah. Bangun jam 9 boleh. Atau contoh saja hari Sabtu atau hari Minggu, karena bukan jam sekolah boleh bangun jam 9, jam 10. Itu karena motivasi internal dan mereka tidak ada. Ini. Nah, silakan dari itu sekarang pertanyaan ke Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu bayangkan. Nah, kalau di sekolah kita tidak ada peraturan yang mengharuskan guru datang tepat waktu. Tidak ada teguran bagi guru yang datang terlambat. Tidak ada kepala sekolah yang menguji kalau kita datang cepat. Gitu ya. Nah, sekarang saya mau tanya, kira-kira Bapak Ibu akan tetap tidak dapat tepat waktu? Nah, itu tadi. Itu karena guru mandap sudah sadar bahwa itu merupakan tugas utama dan kewajiban sebagai guru. Nah, itu lahir dari dalam diri. Jadi bukan untuk menghindari hukuman, bukan untuk supaya dipuji sama kepala sekolah. Nah, itu dari sisi guru. Kita coba lihat sisi siswa. Menurut Anda, dari ketiga jenis motivasi tadi, motivasi mana yang paling banyak dilakukan oleh murid kita di sekolah? Dari ketiga tadi, motivasi. Nah, paling banyak kan itu ya, hukuman. Jadi motivasi paling banyak yang dasarnya dilakukan murid di sekolah adalah motivasi yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Sebab semua murid tidak ingin mendapat hukuman dan sanksi dari sekolah. Ini tadi saya katakan, setelah tamat dari sekolah, kembali lagi. Tidak bangun pagi. Karena mereka sudah di sekolah, tidak lagi yang peraturan itu tidak lagi sama dia. Itulah maksudnya. Jadi tugas kita bagaimana motivasi yang ketiga itu memang ada dalam murid kita. Selama itu tidak ada, saya yakin pembelajaran kita akan terhambat. Nah, sekarang untuk mengatasi tersebut kadang kita menggunakan ini, hukuman, konsekuensi, restitusi. Nah, sekarang ada sebuah kasus begini. Ini ada kasusnya. Mia kurang menguasai pelajaran matematika. Sehingga saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Bu Hasna menanyakan pertanyaan, Mia menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tas dari kursinya, serta tiba-tiba menjadi gugup saat ditanya. Nah, seluruh kelas tertawa melihat perilaku Mia yang bicara tergagap-gagap dan terkejut tersebut. Bu Hasna membiarkan teman-teman Mia menertawakan Mia yang sementara masih tergagap-gagap dan merasa malunya luar biasa. Dan parahnya lagi, Mia ini justru maju ke depan kelas sambil berdiri memegang kedua telinganya karena tidak bisa menjawab pertanyaan tadi Bu Hasna. Nah, kelas lagi makin gaduh. Anak-anak pun tertawa melihat Mia di depan kelas memegang kedua tangannya. Nah, sekarang tanggapan Bapak Ibu. Apakah kita setuju dengan tindakan Bu Hasna terhadap Mia? Lalu yang kedua, menurut kita tindakan Bu Hasna terhadap Mia itu adalah sebuah hukuman ataukah sebuah konsekuensi? Hukuman. Ada sebuah tabel yang bisa membedakan bisa membedakan yang mana hukuman, mana konsekuensi, mana restitusi. Nah, pada tabel di atas kita diberikan gambaran perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Pada kata disiplin tanpa tambahan kata positif di belakangnya, sesungguhnya sudah merupakan identitas sukses dan hukuman merupakan suatu identitas gagal. Jadi untuk konsekuensi restitusi itu masuk identitas sukses dan hukuman adalah identitas gagal. Disiplin yang sudah bermakna positif terbagi dua, yaitu tentunya konsekuensi dan restitusi.
Termasuk lagi di bagian ini. Nah ini. Pada hukuman itu akan muncul ini, murid akan membenci peraturan. Kalau membenci peraturan biasanya dia akan melanggar peraturan itu. Gitu. Karena dia sudah benci ya. Pada konsekuensi murid akan menghormati peraturan, tapi biasanya tetap melanggar. Nah pada restitusi murid akan menghormati dirinya dan orang lain. Nah kalau murid sudah menghormati dirinya orang lain, dia tidak akan mungkin mencelakai dirinya dan orang lain. Itu maksud dari tabel ini. Begitu pula ini. Dari hukuman negatif, sedangkan konsekuensi positif netral, sementara restitusi adalah positif. Contoh katanya hukuman, awas kalau kamu lakukan lagi, nanti awas kamu. Jadi banyak katanya awasnya 2 kali. Tapi di posisi hukuman, di posisi konsekuensi, lakukan apa yang saya katakan. Lalu di posisi restitusi, apa hal ini sesuai yang ingin kamu lakukan. Nah ini tadi ada mode paksaan. Nah ini stimulus respon dan teori kontrol. Kalau model hukuman ini murid anak-anak akan belajar menyembunyikan kesalahan. Itulah kenapa kalau anak bersalah kita interogasi pasti banyak pembelanya ya. Contohnya dia tidak bohong kok, ya. Karena itu tadi menyembunyikan kesalahan. Tapi di posisi konsekuensi, murid anak akan taat pada peraturan karena dia tahu apa konsekuensinya. Tapi di posisi restitusi, anak akan belajar memecahkan masalahnya. Itulah perbedaan hukuman konsekuensi. Nah, berarti tindakan pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Nah, hukuman itu bersifat satu arah. Dari pihak guru memberikan, murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Karena tidak Bapak Ibu memberi hukuman harus sepakat bersama siswa, tidak ya? Karena semua yang dilakukan itu adalah arahan dari pihak guru. Hukuman diberikan biasanya itu berupa fisik maupun psikis. Biasanya murid akan disakiti, baik itu perbuatan dengan kata-kata. Nah, sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi itu akan merupakan suatu kesepakatan sudah dibahas sebelumnya dengan murid. Nah, itulah perbedaannya. Nah, sekarang kita akan coba membedakan karena Bapak Ibu sore masih bingung apa itu hukuman atau konsekuensi. Nah ini supaya bisa memilahkan yang mana hukuman, mana konsekuensi. Ada sebuah kasus begini. Kita memberikan lari mengelilingi lapangan upacara 2 kali karena selamat hati di sekolah, itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis, hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret? Konsekuensi. Berjemur di lapangan upacara jam 12 siang karena mengobrol dengan teman? Hukuman. Maksudnya ngobrol teman ini saat upacara, saat belajar ya. Jadi bukan berarti ngobrol teman dilarang ya. Murid diminta bertanya kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman. Hukuman. Mungkin bingung. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat 1 kaki karena tidak menjawab pertanyaan. Hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar. Konsekuensi. Terlambat hadir di pembelajaran 15 menit dan diminta tinggal 15 menit sesudah kelas usai untuk membahas ketertinggalan pembelajaran. Konsekuensi. Nah ini lagi, Bu Julana. Lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Konsekuensi. Membersihkan meja sekolah karena mematahkan pulpen. Hukuman. Coba kita lihat jawabannya. Hukuman. Nih. Bagaimana? Cocok. Ada yang cocok, ada yang cocok. Cocok banget. Lari mengelilingi lapangan, dapat aja itu hukuman ya. Hukuman. Nah itu tadi tertarik. Kemarin tadi ada yang sampai bingung ya. Tadi jawabannya udah. Kalau lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat 10 menit ikuti pelajaran PJOK itu konsekuensi ya. Ya. Karena lari itu juga bagian dari pelajaran PJOK ya. Jadi, Pemanasan. Ya, jadi konsekuensi. Ya. Hukuman. Nah, tadi jelaskan tadi bahwa hukuman itu biasanya bersifat satu arah.
Jadi dari pihak guru memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Ada tidak anak mau sepakat berdiri di tengah lapangan? Tidak ya? Kalau itu ditanya, anak nanti kalau melanggar boleh tidak kok di tengah lapangan jam 12 ya? Pasti tidak mau. Tapi kalau hukuman harus, karena itu tadi satu pihak. Jadi dengan kata lain, murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelumnya atau sesudahnya. Hukuman diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Jadi biasanya juga kata-kata bisa memberikan hukuman bagi siswa ya. Setelah itu pasti anak tersakiti. Nah sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi itu sudah terencana dan sudah disepakati. Contoh tadi kalau bu jalan bilangnya terlambat dia ikut upacara lari dulunya, ya bu. Nah ketika terlambat laksanakan itu karena dia sudah iakan. Sudah dibahas sebelumnya. Itu maksudnya perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru dan sekolah murid sudah mengetahui sebelumnya. Itu. Nah konsekuensi akan diterima bila ada pelanggaran karena sudah disepakati. Nah pada konsekuensi murid tetap dibuat tidak nyaman karena harus menerima hukuman. Itu perbedaannya. Cuma dibicarakan dari awal itu tadi sampaikan Bu Dharma apa perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah sekarang ada yang lebih parah lagi. Ada yang lebih parah lagi. Nah ini berapa banyak Bapak Ibu kalau mengajar atau berikan pengarahan kepada siswa itu suka memberi hadiah, memberi penghargaan. Tahu tidak kalau ternyata memberi penghargaan itu sama juga memberi hukuman. Itulah kenapa di buku kita ini dihukum oleh penghargaan. Sekarang kita lihat kasus lagi. Yang lain dari sana Pak Taufik ya. Ini ada sebuah kasus begini. Pak Taufik guru produktif TKJ mendapatkan masalah. Murid-muridnya tidak bisa tertib berdiri antri mengambil bahan plastik yang dibagikan dan selalu berebutan mengambil sebelum pelajaran praktik dimulai. Ini tentunya sangat mengganggu proses pembelajaran di mana kegiatan praktik tidak dapat mulai tepat waktu karena Pak Taufik sibuk menenangkan murid-muridnya untuk waktu yang cukup lama. Akhirnya Pak Taufik berpikir cepat dengan memberikan nilai sangat baik pada nilai sikap. Jadi setiap murid-muridnya antri dan tertib mengambil praktik. Pak Taufik mencatat dan memberikan nilai sangat baik. Nah setelah itu sebagian besar murid-muridnya menyambut tantangan tersebut, langsung berdiri rapi mengambil peralatan praktik agar mendapatkan nilai sangat baik. Gitu. Hal ini terus dilakukan Pak Taufik selama beberapa minggu. Karena cukup berhasil membuat murid-murid berdiri rapi antri sebelum praktik dimulai. Nah, sampai pada suatu saat Pak Taufik garing dan terpaksa dinantikan sama Pak Aspar. Nah, Pak Aspar tidak mengetahui tentang pemberian nilai sangat baik. Dan benar saja, pada saat mau membagikan peralatan praktik, murid-murid kembali berebutan. Apa yang terjadi? Mengapa? Tidak ada pemberian penghargaannya kalau Pak Taufik kemarin pagi kasih nilai sampai kalau antri. Ternyata itu dilaksanakan sama Pak Aspar. Sekarang dalam kasus ini kita bisa lihat nanti ya. Nah, dalam memberikan penghargaan ada beberapa potensi untuk belajar sesungguhnya. Yang perhatikan di sini. Nah ini beberapa tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Ini yang pertama apa? Pengaruhnya jangka pendek dan juga ada bahkan sampai jangka panjang. Penghargaan efektif jika kita memberikan seorang atau sesuatu yang kita inginkan dalam jangka pendek. Tapi orang akan bergantung pada penghargaan yang kita berikan serta kehilangan motivasi dari dalam dirinya. Jadi itu bekerja dan ada timbal, ada hadiah, ini hadiah itu. Lalu pengaruh tidak akan efektif jika saya memberikan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka nanti ada murid yang merasa kecewa dan berkecil hati, serta kemungkinan lain kali tidak akan berusaha sekeras mungkin. Tidak dapat main hadiah, malas biar main saya, gitu ya. Lalu ada juga yang justru parah, yaitu penghargaan merusak hubungan. Nah, ketika seorang diberi penghargaan, dipuji di depan orang banyak, pujian juga termasuk penghargaan ya. Berapa banyak Bapak Ibu kalau mengajar puji-puji siswanya, pintar,
bagus, mantap. Nah, sekarang kita lihat, jika penghargaan itu dipuji depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri. Itu. Dan sebagian dari mereka tidak menyukai orang diberikan penghargaan. Iya, gitu. Itu ya. Nah itu. Nah, jika seorang sering memberikan penghargaan kepada muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak bersikap jujur kepada gurunya. Jadi itu mereka kejujuran itu hanya bias supaya mau dipuji ya. Itu. Lalu penghargaan itu menghukum. Kenapa disebut begitu? Karena penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Justru yang tidak mendapatkan penghargaan merasa dihukum. Contoh, dalam pemberian ranking, itu mungkin salah satu kenapa di saat ini kita tidak di amat pemberian rankingnya di beberapa. Jadi yang mendapatkan ranking kedua merasa paling dihukum. Memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seorang. Karena pada saatnya orang tersebut dikendalikan dalam waktu lama sehingga terlihat penghargaan ini seperti hukuman. Orang yang kedua merasa ada yang satu bagi saya, itu hukuman bagi dirinya. Pula yang ketiga ada yang satu dua bagi saya, itu hukuman bagi seorang siswa. Nah sekarang kita masuk tadi bilang restitusi ya. Nah ini adalah pendekatan untuk menciptakan disiplin seperti itu. Nah ini kamu arahkan ke Bapak Ibu. Kita coba hindari, yang sudah pasti kita harus hindari hukuman. Konsekuensi itu kita harus sudah mulai kikis sedikit demi sedikit. Yang kita coba jalankan ini restitusi. Nah kita coba resapi sebuah kasus yang kembali. Kalau Bapak Ibu ada sebuah acara, tiba-tiba di acara tersebut ada teman yang pecahkan gelas tak. Apakah kita membiarkan dia mengganti atau membayar biaya gelas yang dia pecahkan? Itu coba kasih pertama. Yang kedua, contoh paksa hula ya, belakang. Jadi semua sini, semua alasannya. Contoh paksa hula karena ada poli ya, membuat kesalahan yang menyebabkan kerugian finansial pada sekolah. Paksa hula menawarkan bekerja lembur tanpa bayaran, bekerja beberapa bulan tanpa digaji. Apakah kita sebagai kepala sekolah akan menerimanya? Nah ini. Bila ada seseorang berbuat salah pada kita dan mereka menawarkan tindakan untuk memperbaiki kesalahan mereka, kemungkinan besar jawaban kita adalah menolak semua tawaran itu dan akan bilang tidak usah, tidak apa-apa, lupakan saja. Gitu ya. Hari kita gitu kalau datang di rumah tak pecahkan gelas, sumpah kita datang ke rumahnya, pecahkan gelasnya. Panjangnya dia apa sekali. Nah ini adalah gambar awal itu saya membawa Bapak Ibu ke namanya restitusi. Nah kebiasaan kita selama ini bila ada orang yang berlaku salah pada kita dan langsung memaafkan. Itu ya biasa ya. Apa yang saya ya biasa langsung memaafkan. Bahkan kita melakukan sesuatu yang membuat mereka kadang justru sebaliknya tidak nyaman atau merasa bersalah. Contohnya HP-nya Pak Taufik, di sebelahnya ada gelas nanti kita sekor tumpah di HP-nya Pak Taufik. Biasanya satu saya tidak nyaman. Itu Pak Taufik juga mau putus saya tidak nyaman. Kan? Itu. Apa artinya? Kita cenderung berfokus pada kesalahan daripada mencari cara baik bagaimana memperbaiki kesalahan. Nah itu yang kita mau bawa arahkan Bapak Ibu. Kita fokus pada cara mereka membayar akibat dari kesalahan mereka daripada mengembalikan harga diri mereka, membuat kondisi jadi impas. Ini kita gitu ya, supaya impas ganti, ada rusak impas ganti. Sebenarnya menjadi lebih daripada membuat situasi menjadi kembali kondusif dan benar. Itu yang saya arahkan ke Bapak Ibu. Berikutnya adalah restitusi. Nah apa itu restitusi? Inilah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi kalau mereka berbuat salah, cara memperbaikinya pakaikan restitusi. Jadi memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka. Berapa banyak Bapak Ibu kalau ada siswa bersalah disisihkan, kalau sana di pojok, itu berarti kita sisihkan dari kelompoknya. Kita lakukan itu, kita sisihkan yang nakal duduk di depan. Sementara itu, di depan, jadi mereka merasa dikucilkan dari kelompok sebenarnya. Itu namanya artinya mereka kita kembalikan ke kelompok mereka
dengan karakter yang lebih kuat, jadi dalam kondisi yang lebih baik, tidak merasa bersalah. Sehingga restitusi juga adalah sebuah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi setiap masalahnya, membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi mereka sendiri yang mencari solusinya. Nah ini disiplin ya. Nah ini, melalui pendekatan diskusi, murid ketika murid berbuat salah, guru menanggapi dengan mengajak murid untuk berrefleksi. Jadi kita jelas balik apa yang dilakukan, tentang apa yang dilakukan dan memperbaiki kesalahan sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, pendekatan restitusi tidak hanya menguntungkan korban. Kalau ada anak kita yang dipukul, biasanya kita lebih niat korban ya. Sama kasus kemarin, anak kita yang ada dibully, itu lebih cenderung guru akan lebih niat korban. Dalam proses restitusi, tapi juga menguntungkan orang yang telah berbuat salah. Nah, bentuknya restitusi juga sesuai dengan prinsip teori yang biasa tentang solusi menang-menang. Semua yang melakukan kesalahan baik korban maupun pelaku harus mendapatkan penguatan. Ini yang pentingnya kita harus ada. Nah, ciri-ciri restitusi itu apa? Sebenarnya yang pertama, bukan menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi anak-anak kita dididik, memang mereka akan salah, tapi bagaimana kita sebagai guru mengajak dia untuk belajar dari kesalahannya, sehingga nanti dia akan tahu bahwa oh ini salah, sehingga suatu saat dia akan menunjukkan rasa penyesalannya. Orang kalau tahu dia salah akan menyesal, gitu. Lalu restitusi memperbaiki hubungan. Nah, kadang menjadi hal seperti kita akan tahu bahwa dalam proses refleksi ada pemulihan. Nah, proses ini akan menciptakan kondisi aman bagi murid sehingga mereka jujur pada diri mereka sendiri. Bahwa kadang dia akan menyesali, oh ya Pak, yang tadi saya lakukan itu salah Pak. Nah itu, dia akan memberi hubungan apa? Hubungan dengan dirinya sendiri. Gitu. Banyak anak-anak ternyata dia menghukum dirinya sendiri. Gitu. Lalu restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Nah, bila guru memaksa prostitusi, maka murid akan bertanya, apa yang akan terjadi kalau saya tidak lakukan? Ya seperti kita hukum ya. Nanti kalau akan saya podcast keluarga, itu justru dia ada pembangkangan. Nah, dalam konsekuensi ini, maka guru disarankan, maka mereka mungkin akan tidak setuju dan bahkan akan melakukannya karena mereka menghindari ketidaknyamanan dan menghindari kehilangan kebebasan. Justru mereka kalau ditegur, dia akan merasa kebebasannya akan terenggut. Nah ini, jadi restitusi itu bukan tawaran tapi bukan juga adalah tawaran tapi bukan paksaan. Berikutnya adalah restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Nih, artinya apa? Bahwa ketika murid sudah dibimbing untuk mengeksplorasi diri mereka, maka bisa guru mulai bertanya tentang kejadiannya, apa yang dilakukan, apa yang sebenarnya terjadi, sehingga murid tidak akan berbohong kepada gurunya. Itu, inilah restitusi maksudnya melihat ke dalam dirinya sendiri. Lalu berikutnya adalah restitusi mencari hubungan dasar tindakan. Lalu berikutnya lagi adalah cara ini juga. Kenapa restitusi adalah cara yang baik? Karena orang yang bahagia itu akan mengevaluasi dirinya sendiri. Anak yang bersalah itu harus kita bahagiakan dirinya. Nah setelah dia bagi dia baru sadar apa yang adalah salah. Sementara, nah ketika murid bisa melakukan restitusi diri, maka dia akan bisa mengontrol dirinya lebih baik dengan tujuan lebih baik lagi. Lalu berikutnya fokus pada karakter bukan tentang tindakan. Nah ini, ketika guru membimbing murid untuk mengangkat karakternya, guru akan mengatakan, ibu, bapak tidak terlalu mempersoalkan apa yang kita lakukan hari ini, tapi mari kita bicara tentang apa yang bisa kami lakukan besok. Kamu tidak saja minta maaf, tapi orang akan lebih suka mendengar apa yang bisa kau lakukan besok lebih baik lagi. Itu karena ada orang maaf, tapi tidak ada yang janji kalau mau menjadikan mau berbahagia, jadi dia mulai buktinya besok. Itu. Nah itu kita berikan pemahaman itu kepada siswa. Nah itu bagian dari restitusi itu menguatkan. Ini. Lalu tadi ada fokus pada solusi. Jadi ketika anak salah kita berikan solusi. Lalu ini tadi mengembalikan murid yang salah pada kelompoknya. Jadi jangan kita kalau ada siswa yang salah kita kelompokkan tersendiri, jangan ganggu kita lain. Justru kita membuat dia semakin terpojok dengan dirinya sendiri.
Nah, dalam posisi ini kita jangan katakan kita kembalikan ke dalam keadaan yang lebih baik. Nah itu seharusnya banyak bilang begini ya. Seringkali guru itu misalkan kelompoknya bilangnya seumpama karena dia tidak kooperatif, nakal kok. Bahkan lebih lagi, mungkin kalau hanya suruh pindah ke sudut ruangan masih mending, tapi suruh keluar dari kelas. Ada gitu ya, keluar dari kelas. Nanti kalau di kelas justru siapa yang mau awasi? Tidak ada yang bisa awasi di kelas. Padahal tugas kita di jam itu adalah tugas kita mengawasi setiap murid ada di kelas itu. Kalau kita buat dia keluar, maka otomatis dia akan kehilangan pengawasan dari kita. Gitu. Begitu pula orang tua ya, banyak orang tua itu orangnya nakal, pergi dari rumah. Karena gitu ya, justru yang padahal kalau mereka jauh dari rumah, mereka akan jauh dari nilai-nilai kebajikan. Mereka tidak lagi ada yang ajar. Banyak anak yang keluar itu di luar rumah, anak broken home. Kenapa mereka menjadi seperti itu? Karena orang tuanya sudah lepas tanggung jawab, keluar dari rumah. Anak itu kan tidak lagi mau ajar. Anda mau ajar mereka, tidak ya? Paling tidak bukan anak. Itu adalah dampak bagaimana kadang kalau kita menjauhkan remaja kita, maka kita akan memutuskan hubungan dengan mereka. Padahal kita seharusnya mengajari mereka untuk menyelesaikan masalah mereka dan berusaha mengembalikan mereka ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Poin keempat, kebutuhan dasar. Nah ini, ada lagi ya, misalnya Bu Amalia. Nah ini ada kasus lagi ya, Ibu Amalia guru wali kelas 10 TKR 2 sedang bingung menghadapi pula salah satu murid di kelasnya namanya Rian. Beberapa anak di 10 TKR 2 datang padanya dan mengeluhkan Rian seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika kita menghadapi situasi seperti Ibu Amalia, apa yang kita lakukan? Kira-kira apa alasan Rian melakukannya? Jadi dua pertanyaannya, apa yang Bapak Ibu lakukan dan kira-kira apa alasan Rian melakukan hal itu? Nah, merujuk pada situasi dihadapi Bu Amalia tersebut dalam konteks penegakan disiplin positif, Ibu Amalia sebaiknya mencari tahu alasan Rian melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang berusaha dipenuhi oleh Rian. Kita percaya bahwa murid memiliki tujuan di balik perilaku mereka. Salah satunya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi Bapak Ibu sekalian, anak itu berperilaku ternyata dia mau ada kebutuhan yang dia inginkan. Nah, menurut teori ada 5 kebutuhan dasar manusia. Nanti kita akan dapatkan jawaban dari pertanyaan kasus tadi berdasarkan teori 5 kebutuhan dasar manusia ini. Yang pertama apa? Bertahan hidup. Nah ini, semua yang kita lakukan adalah untuk melakukan apa yang kita lakukan. Nih, ada bertahan hidup, ada kasih sayang, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Nah 5 ini akan menentukan juga apa alasan Rian tadi suka mengambil makanan temannya ketika makan siang. Coba kita lihat. Nah ini, pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup adalah suatu kebutuhan bersifat fisiologis. Misalnya kesehatan rumah, kebutuhan biologis juga ya. Dengan ini Bapak Ibu. Kenapa kebutuhan biologis ada? Sebagai usaha dari reproduksi termasuk kebutuhan bertahan hidup. Itulah Bapak Ibu jangan heran kalau di usia anak sekarang ada yang menikah. Ternyata ada kebutuhan yang mereka mau dapatkan segera, yaitu ini. Komponen dari psikologi ini adalah kebutuhan akan perasaan aman. Nah, melihat di kasus tadi, kasusnya Rian terhadap Bu Amalia, apabila jawaban Rian jika ditanya oleh Bu Amalia, ya Bu, karena Belum sarapan. orang tuanya ternyata tidak berikan dia bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi oleh Rian adalah ini, kebutuhan untuk bertahan hidup. Ternyata karena dia lapar. Itu. Jika berada pada pilihan kedua, kebutuhan kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Nah, kebutuhan ini adalah untuk disayangi, diterima, meliputi kebutuhan akan hubungan dan kondisi sosial. Kebutuhan ini meliputi kebutuhan dengan orang lain seperti teman, termasuk besti ya. Itulah kenapa kadang ada guru-guru
lebih butuh bestinya daripada teman yang lain. Wah, sesuatu dari bestinya ketimbang kedua kita bukan bestinya. Itu berarti ada hubungan, ada unsur rasa diterima. Nah, anak memiliki rasa kebutuhan dasar ini, dan mereka juga akan akrab dengan kawannya itu. Biasanya mereka juga akan belajar kepada guru yang dia suka, karena ternyata ada juga murid bestinya guru. Kalau belakang gurunya dia suka itu, tapi bukan gurunya dia ajun. Nah ini. Nah, dalam kasus dibuka lagi kasus kedua ini, jika jawabannya Rian ketika tanya gurunya, kenapa kau ambil berkali temanmu? Ternyata setelah dia mengetahui, ternyata dia ingin bahwa temannya itu memperhatikan dia. Ternyata dia ingin mengambil perhatian penuh. Ketika temannya melaporkan kecelakaan kepada gurunya kasih tahu orang tuanya jadi perhatian sama dia. Biasanya orang tua kalau pagi-pagi sudah keluar kerja, pulang malam. Kalau dipanggil sudah datang, karena ternyata diperhatikan sama orang tua. Ternyata dia kerja itu perhatian. Berarti kalau alasan seperti itu, berarti ada kebutuhan yang lihat kejar, yaitu kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Sekarang lihat lagi kebutuhan ketiga, penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk sesuatu, jadi kompeten, terampil, diakui berprestasi, didengarkan, rasa harga diri. Kebutuhan ini dianggap sebagai sangat berharga, sehingga anak yang memiliki kebutuhan dasar ini penguasaan lebih tinggi, selalu ingin jadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal baru dan merasa kecewa bila salah. Mereka juga biasanya rapi, sesuai ingin mencapai yang terbaik. Nah, pada kebutuhan penguasaan ini, kalau dibuka dengan kasus Rian tadi, jika jawabannya Rian adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia. Jadi dia ada premanisme, ya. Tadi ambil balik temannya, ya. Jadi dia inginkan temannya takut sama dia. Menuruti apa keinginannya, dia kasih. Maka sebetulnya Rian sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan ini, kekuasaan. Dia ingin berkuasa. Itu. Kalau jawabannya seperti itu. Kebutuhan dasar keempat, kebebasan. Nah, kalau kebebasan, mereka akan punya waktu untuk banyak bergerak, mau coba-coba, tidak terpengaruh lain, sedang mencoba hal baru, menarik. Nah, kalau kebebasan ini menjadi hal yang terjadi pada Rian, biasanya jawabannya itu ternyata dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibu di rumah. Ternyata ada di bekalnya, cuma bosan itu terus telur ceplok sama nasi hangus. Karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Karena itu dia mencoba makanan teman-temannya, sosis, nugget, nasi goreng, pakai sambal terasi. Maka dari sini berarti kalau Rian itu, maka jawabannya adalah Rian sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kebebasan. Itu kan pilihan, bosan. Ya, begitu deh. Anak yang terima begitu. Kesenangan. Nah, ini. Kebutuhan kesenangan, kebutuhan mencari kesenangan, bermain, tertawa. Nah, ini banyak anak kita, ya. Bahkan saat mereka bermain, mereka juga banyak mendapatkan pelajaran-pelajaran itu penting. Nah, setiap orang senang bermain. Nah, ini. Bahkan ada mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Itulah kenapa kalau ada anak-anak bisa bermain game sampai 4 jam, 5 jam. Game ini tadi mudah ya, coba susah. Misalnya kalau kita susah kerjakan, sementara dia mampu kerjakan itu dalam waktu 4 jam, 5 jam. Berarti ada ini bisa konsentrasi tinggi pada hal yang dia senangi. Mereka suka permainan, suka mengoleksi barang dan sebagainya. Nah, itu berarti bahwa ada hal-hal yang dia bisa senangi dan bisa konsentrasi tinggi pada saat itu. Dihubungkan dengan jawaban Rian, jika jawabannya itu adalah insentifan. Saya melihat di wajahnya kalau saya tekan, pasti rasanya ketakutan kalau diambil makanannya. Dia lihat kalau temannya takut, dia agak itu lucu, senang membuat temannya takut. Nah, kalau seperti itu berarti Rian sedang berusaha memenuhi kebutuhannya kan, kesenangannya. Nah, main-main di BB.
Berapa banyak seperti itu yang suka menemani temannya. Nah ini 5 kebutuhan. Nah berkaitan itu, semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang positif, mereka bisa saja melanggar aturan dengan cara-cara negatif. Tapi posisi kelima, posisi kontrol. Jadi pakai R ya. Posisi kontrol restitusi. Salah satu untuk mendapatkan batin cepat tertuliskan. Restitusi. Tidak pakai P depannya, R-nya dihilangkan, tidak pakai P. Tidak. Jadi hati-hati membacanya. Jadi posisi kontrol restitusi. Nah, terima kasih. Alih kasus. Naik kasusnya. 1. Bian dan Sarah dipanggil masuk ke ruangan Pak Ilyas, kepala sekolah. Nah, Bu Fitri baru saja mendapatkan pengaduan dari ibunya Bian bahwa Sarah menggunakan kata-kata kasar dan merendahkan Bian di sosial media. Harus iklan biasa, kata-kata kamu sosmed. Nah ini. Jadi masuk pengaduan, Bian dan Sarah ini saling ejek di Facebook, di sosial Instagram. Nah ibunya Bian tersinggung lalu menghadap ke kepala sekolah karena pengaduan dari Bu Fitri, karena ini sudah menyangkut pada hidup orang tua yang katanya itu. Nah bila kita adalah kepala sekolah, penerapan disiplin apa yang akan membuat para kasus di atas? Itu yang pertama. Yang kedua, Anto jarang sekali hadir di kelas. Pada saat hadir pun Anto seringkali menggunakan kata-kata kasar di kelas dengan temannya. Ini Pak ini betul. Hal ini sangat sudah mengganggu dan beberapa guru mapel mengajar menemukan perilaku Anto. Bayangkan kalau ada siswa jarang datang, tiba-tiba datang mengganggu kata-kata temannya segala macam. Itu mengganggu dan itu Anto ini semua pembelajaran seperti itu. Nah, bila Bapak Ibu wali kelasnya Anto, bagaimana menangani kasus seperti itu? Tanpa caranya punya diskusi. Nah, program disiplin positif itu berpusat pada murid. Ada disebut dengan pendekatan restitusi dengan 5 posisi kontrol. Paling senang itu kalau ibu membahas posisi ya, karena posisi menentukan. Ada yang itu. Ya, mudah bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplinnya dalam kelas mereka selama ini. Nah, 5 posisi kontrol itu ada pertama itu sebagai penghukum. Ini artinya begini ya, posisi kontrol maksudnya begini, posisi di mana selalu guru mengambil tindakan solusi. Apakah dia pada posisi ini, atau posisi ini. Contoh, ini ada 5. Posisi guru sebagai penghukum. Yang pertama, posisi sebagai pembuat rasa bersalah. Ada juga begitu kalau guru menangani, dia berada pada posisi pembuat rasa bersalah. Lalu posisi teman. Lalu 4 posisi pemantau dan 5 manajer. Kita lihat masing-masing posisi tersebut. Penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Jadi bisa menghukum, bisa mengata-katai. Bahkan ada dua-duanya, pukul sampai kata-katai. Nah, orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem alat untuk menekan murid. Ada kata tertib, kalau melanggar, ada politik. Nah itu ya. Nah, guru dalam posisi ini biasanya ada berkata begini, patuhi aturan saya, kamu selalu saja salah. Itu kata-katanya ya. Nah, pada posisi ini guru senantiasa agar pembelajaran itu bisa berhasil, maka dia gunakan ini, caranya ini, menghukum. Lalu yang kedua, posisi membuat bersalah. Walaupun dia membuat salah, tapi dia lain. Dia suaranya dalam bentuk kalimat halus, lemah lembut, tapi kata-katanya itu menyakitkan, menusuk. Ya, berapa kali bapak kamu harus beritahu, karena ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Walaupun kata-katanya lembut, tapi menusuk, kecewa ibunya. Lalu ada posisi teman. Nah, berapa banyak Bapak Ibu guru selalu posisikan pada teman ini? Cuma hati-hati pada posisi teman ini,
kalau siswa dekat sama kita, biasanya itu akan jadi ketergantungan. Kalau dia salah, dia akan lari ke bapak ibu karena mungkin ada yang akan membantu. Sementara guru lain dia tidak akan melakukan. Ini salah satu posisi ada menunjukkan dari posisi temannya. Ada dibantu hal negatif dari posisi mana? Bila saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa. Jadi kalau ada sama murid di sekitar, kita tidak bantu, dia kecewa. Jangan kita bantu, kecewa. Lalu ada posisi pemantau. Nah, ada guru itu memantau ya. Biasanya posisinya Bu BK memantau, Bu itu tidak salah, kasus Gonggong. Nah, ini dia mengontrol apa itu untuk berdasarkan peraturan. Jadi dia menggunakan dasar peraturan. Jadi mengontrol siswa menggunakan peraturan. Lalu yang kelima, posisi manajer. Nah, ini dalam posisi manajer ini, setiap guru akan berusaha membuat muridnya itu bertanggung jawab. Bila kita menginginkan murid kita menjadi merdeka, makin kerja, maka kita mengacu pada institusi dan menjadikan murid sebagai dirinya sendiri. Nah, tugas seorang guru pada manajer ini mengatur perilaku seseorang, bukan mengatur perilaku yang, tapi kita membimbing mereka untuk mengatur dirinya. Jadi biarkan dia mengatur dirinya sendiri, sehingga dalam posisi ini misalkan, jadi kita tidak misalkan murid dari kelompoknya, tapi berusaha memberikannya kembali ke kelas. Biarkan dia kembali ke kelas, biarkan dia kembali menyadari dirinya sendiri. Nah, dia akan tahu sendiri apa kesalahannya. Kalau Bapak agak bingung, kita coba lihat praktik kasus. Kita tinjau dari 5 posisi itu ya. Sama kasusnya. Ada kasus Rahmat yang terlambat masuk ke sekolah. Terlambat ini sering. Nah, belajar pada poin sebagai guru penghukum, kalau menghadapi Rahmat, biasanya kalau guru penghukum itu tanyanya apa? Terlambat lagi. Kalau terlambat, kapan bisa tepat waktu? Itu ya guru penghukum ya. Coba tanyakan kepada Bapak Ibu, bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu? Nah, kemungkinan murid nih akan marah dan mendendam. Bila pulang sekolah, bila melihat mobil Bapak Ibu akan menggores kendaraannya, kasihkan paku, kasihkan pesbannya. Itu posisi guru penghukum. Coba kita lihat posisi sebagai pembuat merasa bersalah. Sama kasusnya Rahmat yang terlambat. Nah, kalau seperti ini biasa dibilang, kamu sudah berjanji dengan ibu tidak terlambat lagi. Kenapa kamu senang sekali mengucapkan ibu? Ibu benar-benar kecewa. Jadi anak semakin bersalah karena merasa kecewa. Cuma kita lihat bagaimana posisi murid itu seperti itu. Apa? Karena itu murid akan merasa bersalah telah mengecewakan. Bahkan kadang-kadang sikap seperti itu lebih berbahaya dari sikap menghukum, karena emosinya akan tertanam di dalam dirinya. Dia akan tanam seperti perasaannya. Nah, ini. Lalu nanti kalau tiba-tiba dia tahan, tiba-tiba semuanya bisa menyakiti diri sendiri ke orang lain. Jadi kadang ada siswa frustasi ya. Kalau semua banyak kasus di Korea, gurunya kecewa sama muridnya, guru fisika kecewa sama dia, masih kecewa, akhirnya apa? Kecewa menunggu, akhirnya bunuh diri. Gitu. Lalu posisi teman. Nah, kalau teman biasanya begini kata-katanya, Rahmat, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah kepada bapak, bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa. Kamu teman. Ya sudah, tidak apa-apa, dulu sana, nanti bapak guru bantu. Ini posisi teman. Cuma kita lihat dari posisi siswa, apa hasilnya? Nanti tentu murid akan senang dan akrab dengan guru. Ini dampak positif. Tapi dampak negatifnya murid yang tergantung pada guru tersebut. Kalau besok kamu lain cari itu, bantu lagi bertambah. Jadi dia tergantung kepada gurunya. Akibat lainnya buat teman Rahmat akan hanya tergantung dan itu kalau disuruh sama gurunya mau, tapi guru lain tidak mau kan. Guru yang sering bantu. Gitu ya. Nah, posisi pemantau kita lihat. Guru pada posisi pemantau. Biasanya katanya gini, kamu terlambat 15 menit. Kamu sudah mengerti konsekuensinya apa? Kamu tinggal di kelas. Kalau jam istirahat kamu tinggal di kelas, selesaikan tugas. Itu biasanya pemantau. Dia berdasarkan aturan konsekuensi. Cuma tidak kembali ke perasaan murid bagaimana. Kalau murid biasanya kan ini, karena kan konsekuensi sudah dibahas bersama, maka akan memahami konsekuensinya dan akan dijalankan melanggar aturan.
Sehingga untuk ini guru tidak perlu marah-marah, tidak perlu membuat merasa bersalah karena murid sendiri sudah konsekuensi ya, sudah sepakat dengan aturannya. Tapi tetap murid tidak nyaman karena harus tinggal di kelas, habis istirahat. Lalu ada satu hal lagi, guru harus tetap memantau siswanya mengerjakan tugas, karena jangan sampai siswanya meninggalkan tugasnya sendiri. Itu posisi pemantau, jadi harus sering mengawasi. Nah, posisi manajer. Nah, posisi manajer ini lebih kompleks ya. Jadi kompleks kenapa? Karena dia berusaha membimbing. Dia kata-katanya, kalau kamu terlambat, kira-kira kamu bagaimana menyelesaikan masalah ini? Ya Pak, nanti tugas-tugas yang terlambat saya bedakan sama teman. Ya Pak, bisa ada tepat waktu. Sehingga guru lagi kasih penguatan. Ya Pak, saatnya usahamu, silakan memperbaiki diri. Ini kata-kata seorang posisi manajer kepada siswa yang kita berusaha memberikan kesempatan untuk berubah. Bagaimana pesan murid dengan lakukan seperti itu? Nah, di atas katanya, sehingga biasanya murid guru pada posisinya dia tulus dan tidak perlu marah, tidak perlu memberikan suara sama ke saya, tunjukkan di video jarinya ke biasa masih tunjukkan jari ke murid. Ya, tunjukkan jarinya apa kalau semua ya, semua jarinya ada cincinnya kamu. Nah, atau lagi kalau tidak mau tunjukkan jarinya berkaca pinggang, bersiap seolah menyesal tanpa sedih. Nah, ini biasanya murid akan mengetahui sendiri apa permasalahannya. Nah, pada posisi belajar ini, guru akan mengembalikan tanggung jawab dan menjadikan jalan keluarnya pada gurunya sendiri tanggung jawabnya. Ada posisi yang keenam, keyakinan kasus, keyakinan kelas ya. Ada aturan bahwa kalau naik motor harus pakai helm. Itu kira-kira jawaban kenapa kita pakai helm saat naik motor? Tentu ini ya, keselamatan. Waktu Covid dulu kemarin menggunakan masker cuci tangan itu untuk keselamatannya. Nah, dari nilai-nilai itu maka muncullah yang disebut dengan nilai-nilai keyakinan. Keyakinan artinya lepas dari kepercayaan agama ya. Nah, pembentukan keyakinan kelas ada beberapa hal. Nah ini, ada perbedaan antara keyakinan dengan peraturan. Kalau keyakinan kelas itu lebih bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci. Biasanya keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan universal dan dibuat dalam kalimat-kalimat positif. Hendaknya kalimat ini tidak terlalu banyak. Keyakinan sebaiknya diterapkan di lingkungan tertentu saja. Semua warga harus berkontribusi dan keyakinan ini bisa ditinjau dari waktu ke waktu. Nah ini, dan keyakinan ini saya sudah praktikkan di 10 TSM. Nah, langkah-langkahnya ini pertama, guru menjelaskan konsep keyakinan kelas dulu kepada siswa. Lalu langkah kedua, murid menuliskan peraturan mereka ketahui. Jadi disuruh tulis peraturan apa yang mereka ketahui, tulis. Lalu setelah itu murid mengumpulkan peraturan di papan tulis. Ini apa saya tahu ini. Dilarang menyontek, dilarang terlambat, dilarang mengganggu teman, semua. Nah, dari peraturan-peraturan itu diklasifikasikan mana makna yang sama. Karena makna yang sama ya, maka dikumpulkan makna yang sama. Nah, setelah itu dari makna yang sama tersebut merubah kalimat negatif menjadi positif. Contohnya begini, kita akan tulis dilarang mencontek saat ujian. Nah, itu kalimat negatif kita rubah jadi kalimat positif, dirubah menjadi jujur saat ujian. Itu merubah kalimat negatif menjadi kalimat positif. Jadi kita bantu rubahkan itu. Untuk keyakinan kelas semua kata-katanya ada positif. Dilarang mencontek saat ujian jadi jujur saat ujian. Nah, setelah itu langkah ke-6, meninjau kalimat pernyataan untuk menemukan nilai kebajikannya. Nilai kebajikan apa di kejujuran tadi? Nilai kejujuran. Itulah contoh. Lalu setelah itu guru menyepakati keyakinan yang kita susun. Jadi kita harus sepakat. Kalau sepakat, lalu desain posternya karena harus ditempel supaya nantinya ini dilihat bersama. Ini contoh keyakinan kelas seperti TSM yang pertama, berdoa sebelum belajar. Ini nilainya religius, menghormati guru dan teman, orang mulia, hadir tepat waktu, mandiri, berpakaian rapi sesuai hari, menjaga kebersihan, aktif dan berjalan, mengerjakan tugas. Nah, sebaiknya nilai keyakinan ini jangan terlalu banyak supaya gampang diingat, gampang diingat, dan ini bisa dievaluasi, dirubah setiap masa. Itulah contoh keyakinan kelas. Nah, tahap terakhir segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini adalah cara menyelesaikan masalah.
Saya beritahu kepada Bapak Ibu bahwa segitiga restitusi ini ada 3 langkah, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan salah, dan menyatakan keyakinan. Nah ini gambar segitiga restitusinya. Ini. Dan semua saling terkait. Nah dari langkah ini ada menstabilkan identitas, lalu ada validasi tindakan salah, lalu keyakinan. Dan ini kan saya coba Bapak Ibu lihat dalam praktiknya. Langsung kita praktikkan ya. Dan ini saya sudah praktikkan Bapak Ibu. Hasilnya bagaimana? Nanti Bapak Ibu perhatikan. Ada 2 kasus saya selesaikan dengan cara restitusi ini. Kasus pertama adalah ini. Murid datang terlambat ke sekolah. Ceritanya begini, Hanif beberapa hari ini berturut-turut datang terlambat sampai ke sekolah. Hanif adalah murid kelas 1 jurusan Teknik Pemesinan SMK Negeri 5 Goa. Nah, pasti saat duduk di bangku gerbang sekolah mendapati Hanif masuk gerbang sekolah dengan terburu-buru karena sudah terlambat. Nah ini. Lalu Hanif yang terlambat ini kebetulan karena Pak Ilyas sakit digantikan sama Pak Mansur. Membuka pintu Hanif dalam posisi terlambat ini ya. Nah, saya berdasarkan memanggil Hanif saat jam istirahat pertama ke ruangan saya untuk menangani kasus Hanif dengan melakukan langkah segitiga restitusi. Saya tangani kasus Hanif. Bagaimana penanganannya? Yang pertama, langkah pertama menstabilkan identitas. Begini dialognya ya. Hanif datang. Selamat siang Pak. Saya jawab selamat siang. Silakan duduk. Bagaimana kabar Hanif hari ini? Jadi saya mencoba akrab dulu. Daripada siswa bersalah kita akrabkan dulu diri. Lalu alhamdulillah kabar baik Pak. Hanif tahu tidak kenapa Hanif Bapak panggil saat ini? Tidak tahu Pak. Pagi ini Bapak lihat Hanif selamat ke sekolah. Iya Pak. Saya akan kabar ke sekolah Pak. Saya minta maaf. Saya Hanif ke sekolah pernah melakukan kesalahan. Jadi kita perbuat dia dengan kesalahan sendiri. Sekolah pernah melakukan kesalahan. Tapi yang paling penting bagaimana kita mau memperbaiki kesalahan ini. Jadi saya tidak menyalahkan dia ya. Tapi saya akui bahwa saya orang pernah melakukan salah, tapi sebaik-baik orang adalah yang memperbaiki kesalahannya. Lalu murid, ya Pak, saya terlambat bangun pagi karena semalam bermain game online. Jadi tanpa saya minta, dia sendiri ungkapkan apa alasannya. Dia sendiri dari alasan internalnya. Itu langkah menstabilkan identitas. Lalu kedua, memvalidasi kesalahan. Lalu setelahnya kembali, baik Hanif. Jadi Hanif terlambat dari sekolah karena semalam bermain game. Ya Pak, menurut Hanif bermain game online semalaman sampai tengah malam itu ada manfaatnya tidak? Dia jawab ada. Nih. Yang saya rasakan ada manfaatnya karena mendapat kesenangan bermain game bersama teman-teman dan bisa healing dari tugas-tugas sekolah Pak. Dia berusaha memprotek diri sendiri. Nih. Baik Hanif. Tapi kalau sampai membuat Hanif terlambat dari sekolah berarti membuat dampak negatif bagi Hanif. Ifrat Hanif jadi terganggu. Lalu dia iakan. Nih. Ya Pak, dengan bermain game kalian akan membawa kesenangan bagi saya Pak. Lalu saya perbuat lagi. Jadi saya tetap tidak salahkan. Walaupun apa alasannya pun saya tetap balas lagi. Baik Pak, saya baik Bapak paham dengan apa yang Hanif maksudkan. Hanif menganggap hal tersebut adalah hal yang penting dilakukan. Menurut Hanif bermain game seperti itu setiap hari larut malam tidak mendapat waktu adalah hal yang baik tidak? Dia bilang tidak baik Pak dan tidak bagus karena saya sebagai pelajar harus bisa membagi waktu dengan baik antara waktu belajar dan bermain. Jadi dia sendiri untuk alasannya. Dia berusaha memprotek dirinya, tapi akhirnya dia mengakui bahwa itu salah. Jadi bukan saya. Jadi guru itu berusaha mengarahkan, tidak mempersalahkan. Langkah ketiga, menanyakan keyakinan. Baik nanti ya. Ya nanti kalau ketemu sama Hanif tanya ini, itu tidak banyak itu, ya. Tanya sama Hanif ini. Untungnya dikatakan tidak ada gambar Hanif tinggi badannya. Kalian. Nah ini. Dalam posisi menanyakan keyakinan apa yang saya tanyakan? Ini, baik Hanif, sekarang Bapak lanjut bertanya, apakah terlambat ke sekolah itu sesuai dengan keyakinan kelas? Tidak sesuai Pak, karena saya tidak boleh terlambat ke sekolah, saya harus bisa mengakhiri waktu dan belajar. Nah begitu Hanif, berarti dalam diri Hanif sudah menyadari dan menghargai dan memberi waktu. Dan apakah Hanif sudah meyakini bahwa mengatur waktu penting? Ya Pak, saya meyakini bahwa seorang pelajar harus bisa mengatur waktu antara bermain dan belajar. Betul sekali Hanif. Hal itu adalah Bapak harapkan. Jadi Bapak berharap setelah kejadian ini Hanif dapat memberi kesalahan dan menjadi lebih baik ke depannya. Semua Hanif menjadi anak sukses. Baik, silakan Hanif kembali ke kelas. Terima kasih. Kalau tidak kata-kata ini saya salahkan dia karena dia terlambat. Tidak ada ya?
bahkan kesalahan, alasan semua lahir dari mulutnya. Itulah teknik melakukan segitiga restitusi. Kasus kedua. Ini kasus kedua, murid tertidur saat pelajaran praktik. Ini saat pelajaran praktik ini kebetulan namanya Novi ya, ini Novi. Tidur di meja, ini kebetulan di sini ada mesin bubut, berkumpul teman-temannya searahkan praktik mesin bubut di sini, berkumpul teman-temannya. Nah dia tertidur, ini ada meja peralatan praktik ini. Nah dia tertidur. Nah saya ketika dia tertidur saya tidak bangunkan. Jangan saya perlu dibangun, saya tidak bangunkan. Nah ini, saya nanti saat jam istirahat saya bangun dan panggil Novi ke ruangan saya untuk menangani kasus dengan langkah segitiga restitusi. Kalau pada kasus ini tidur di kelas ada lakukan cara ini. Yang pertama, datang ke saya, selamat siang Pak, selamat siang. Silakan duduk aja. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Tahu kenapa sampai saya tidak tahu Pak? Kalau dia tahu kadang-kadang dia tidur. Tadi dia berusaha membela dirinya tidak tahu Pak. Tadi saat Bapak mengajar di kelas, Bapak lihat Novi sempat itu di kelas. Ya Pak, saat tadi sempat itu di kelas saat Bapak mengajar. Baik Novi, manusia jika saat tidur tidak bisa menahan kantuk pasti akan tertidur. Jadi saya tidak salahkan. Karena memang lumrah ya orang ngantuk pas tertidur ya. Tidak mungkin orang ngantuk pergi lari-lari. Ya Pak, kemarin saya keterusan bermain, saya teman bermalam di rumah sampai subuh. Dia sendiri mengutarakan apa alasannya. Nah, sekarang kalau saya terasa kesalahan, dia tanya, Novi, apa makanya begadang? Ya Pak, ada makanya Pak, karena menyenangkan, bisa menangkan stres. Kalau begitu dampak negatifnya ada, yaitu mengantuk ketiduran dan saat praktik berlangsung. Ya Pak, saya tidak optimal belajar Pak. Lalu apa yang dikatakan? Jadi apa yang dikatakan Novi itu penting memang belajar bersama teman sampai senang. Tapi menurut Novi, apakah begadang bermain itu sampai malam itu baik? Tidak bagus Pak. Dia sendiri tidak bagus. Sehingga masuk ke langkah ketiga media Novi. Nah, kalau begitu Novi apa di kelas itu bersama tidak sesuai Pak. Lalu baik dalam dirinya sadar bahwa yang dilakukan itu adalah tidak penting. Nah ini pelajaran akan baik. Dia mengatur waktu, fokus pada penting. Sehingga saya katakan bahwa dia mengerti bahwa pelajaran harus bisa mengatur waktu dan mengikuti pelajaran di kelas dengan baik. Lalu saya bilang bagus seperti itu Bapak harapkan. Hanya dia sadar bahwa mengatur waktu dan belajar itu bisa membawa dia menjadi lebih sukses dan lebih baik. Kembali lagi, saya kembalikan dia ke kelasnya. Jadi kembalikan dia ke kelompoknya. Jangan sisihkan. Setelah kita berikan penguatan, kembalikan dia ke kelompok. Itu kalau kakaknya silakan kembali ke kelasnya. Saya suruh pulang atau keluar dari sekolah ini. Jadi kembalikan ke kelompoknya. Nah ini. Jadi pada saat itu semua 3 tahap ini kita untuk memperbaiki semua situasi dengan cara restitusi. Ini. Itu adalah kata pepatah yang saya berikan kepada Ibu. Tugas sebagai guru itu berat Bapak Ibu ya. Itulah kenapa ada seperti ungkapannya bahwa guru ibarat gula dalam kopi. Kalau gulanya pahit, kurang nikmat. Tapi ketika terasa nikmat, orang akan tidak bikin jasanya gula. Gula sabar meskipun yang sambil disebut adalah kopi. Soalnya kopi nikmat, tidak boleh bilang gula nikmat. Itu ya, itulah prinsip yang kita dapatkan. Sehingga ada apa yang ditulis seorang guru di papan tulis kehidupan siswa tidak akan pernah dihapus. Jadi apapun yang Bapak Ibu berikan karena siswa itu akan terus membekas. Itulah kenapa kalau ketemu sama siswa selalu apa yang jadi ciri khas ketemu sama alumni pasti ciri khasnya diingat ya. Itu. Nah sampai di sini Bapak Ibu ada yang ada sebelum terakhir ya. Karena tadi pantun pertama ya. Penutup. Jangan tersinggung. Badan gemuk, banyak lemak. Sampai ke sana. Makan nasi, tambah ketupat. Terima kasih bersedia menyimak. Semoga diseminasi membawa manfaat. Nah sampai di sini ada yang ingin bertanya diserahkan lagi kembali. Ya Bu Nur Samsi. Ya. Dari 5 posisi kontrol yang dijelaskan tadi, posisi kontrol mana yang paling tepat
dilaksanakan oleh guru dalam menangani murid dengan restitusi? Ya, pertanyaan yang bagus sekali. Jadi tadi 5 posisi kontrol ya. Tadi pasti bingung. Kalau kita mau tangani anak, yang mana kita mau posisikan? Posisi teman kah, pemantau kah, posisi bersalah kah? Nah, dari kelima posisi yang ada, yang paling tepat dilaksanakan oleh guru yaitu posisi manajer. Yang terakhir, sebab memberikan hasil yang dapat menguatkan watak dan karakter murid, yang dapat menciptakan murid yang mandiri dan merdeka bertanggung jawab. Karena tugas guru itu apa? Sebagai manajer, bukan mengatur perilaku seorang, ya. Dan kita membimbing murid untuk mengatur dirinya sendiri. Seorang guru dalam posisi manajer bahkan tidak memisahkan muridnya itu kelompok tersendiri. Dia tetap berada pada kelompoknya. Dia yang justru teman-temannya itu membangun karakternya, jadi tidak menyisihkan. Jadi pada posisi ini kita berada pada posisi bagaimana menguatkan seorang siswa. Karena tapi ada langkahnya Pak. Bagaimana kalau posisi manajer ini anak itu tidak mau diajak berdiskusi, tidak mau dengar, otomatis tidak coba masuk ke posisi teman dulu. Kan? Posisi teman, oke, lalu kita bakal ke posisi pemantau. Ada tidak perubahan? Berubah. Lalu kita kembali pada posisi puncak yaitu posisi manajer. Begitu cara menangani siswa. Ya, dulu saja. Ya, Bapak Ibu ada yang lain? Ya, Pak Tobit. Ya, baik. Terima kasih Pak Taufik. Jadi tadi itu adalah gambar identitas dalam bentuk gambar ya. Karena tadi berhubung karena waktu jadi saya percepat. Sebenarnya untuk prosesnya bagi Bapak Ibu yang ingin mempraktekkan tadi yang 10 TSM, langkah pertamanya itu kita persilakan dulu murid memberikan pendapat tentang peraturan yang mereka sepakati. Yang mau saya dia sepakati. Biasakan siswa yang dengan gambar dia minimum, kerjakan tugas tepat waktu. Ya, yang penting itu dulu yang mau dia sepakati. Jadi tulis apa yang mau dia sepakati, peraturan apa yang mau dia sepakati, tulis. Setelah itu langkah kedua, mereka langsung masukkannya lalu itu tempelkan di papan tulis supaya teman-temannya tahu bahwa ini itu yang dia mau, gitu ya. Lalu yang ketiga, karena berbagai macam pendapat itu kita klasifikasi yang mana mirip-mirip. Ada dilarang lambat, ada kata-kata sama, gabungkan. Lalu langkah ke contoh ya, setelah itu kita rubah kalimat negatif menjadi positif. Contoh seumpama situ bilang dilarang di kelas, kita coba ganti menjadi kalimat positif, berjalanlah di kelas. Jadi dilarang berlari di kelas, kita rubah menjadi berjalan di kelas atau berjalan di teras. Dilarang gunakan kalimat-kalimat positif. Nah, dari daftar yang sudah ditempel itu kita tinjau kembali pernyataan bersama dengan murid. Jadi kita tetap bahas sama murid karena yang mau sepakati adalah murid. Nah, langkah berikutnya kita tinjau ulang secara bersama. Betulkah kegiatan kasih susun ini benar-benar kita akan laksanakan? Sebaiknya jangan lebih dari 7 pernyataan. Kita lebih apa ya? Lebih supaya gampang diingat. Lalu langkah berikutnya dibuat semua tinjau ulang dan sepakat. Kalau sepakat dibahas tanda tangan. Guru dan siswa, tapi karena siswa banyak cukup ketua kelas diwakili. Jadi guru, ketua kelas. Dan itu jadi prasasti keyakinan kelas dan tempel depan kelas. Nah setelah itu kita semua saksikan. Bahkan guru itu datang, coba di kelas ini keyakinannya. Jadi kalau ada yang anak melanggar, dia keyakinan apa sepakati. Kalau melanggar ada konsekuensi. Diselesaikan dengan cara restitusi. Nah, gitu ya. Saya kira waktu yang membatasi kita Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa menarik banyak manfaat dari destinasi saya hari ini. Ini tidak kurangnya mohon dimaafkan. Tadi ada beberapa nama, kalau itu ada kemiripan di situ hanya kebetulan belaka yang saya tidak sengaja. Ya, semoga di lain waktu bisa kita bertemu kembali dengan materi-materi yang lebih menarik lagi. Dan tentunya dengan makanan-makanan yang lebih menarik juga. Karena dalam ini usahakan materi yang diberikan bukan hanya dari segi pemahaman, tapi dari segi materi fisik juga harus ada. Demikian
Terima kasih sekali Bapak Ibu atas kehadirannya. Sampai jumpa. Mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvina SH, Guru Mapel Pendidikan Pancasila kelas 10 SMK Negeri 5 Goa. Saya sangat senang dan bangga kepada Bapak Sim Sejun MPD, calon guru penggerak angkatan ke-9 atas kegiatan diseminasi mengenai budaya positif dan penerapannya di sekolah yang saya telah ikuti bersama rekan-rekan guru lainnya di SMK Negeri 5 Goa. Pada kesempatan ini, saya menyampaikan refleksi pengalaman saya dalam memahami budaya positif, khususnya dalam membuat keyakinan kelas dan menangani permasalahan murid dengan menggunakan tahapan segitiga restitusi, bahwa pentingnya memiliki keyakinan kelas dan bagaimana proses peraturan beralih ke keyakinan kelas, serta menggali nilai yang dituju pada peraturan di sekolah, dan memahami restitusi sebagai cara menanamkan dan menerapkan disiplin positif pada murid, agar menjadi murid merdeka. Demikian refleksi dan testimoni dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Harling Hidayatullah, murid kelas 10 TPN SMK Negeri 5 Goa. Perasaan saya dan teman-teman saya yang lain merasa senang dan gembira setelah diajarkan mengenai keyakinan kelas. Penjelasan Pak Simsi sangat menarik. Sekarang kami paham di setiap peraturan ada nilai-nilai kebajikan di dalamnya. Agar kami dapat melaksanakannya, kami merubah peraturan tersebut menjadi positif, dan kami sepakat menjadikan keyakinan kelas. Kami sangat termotivasi untuk lebih maju dan menerapkan budaya positif di sekolah. Semoga kedepannya kami menjadi murid yang bertanggung jawab dan berkarakter. Terima kasih Pak Guru Simsi. Demikian refleksi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik guru hebat, demikian video saya kali ini. Terima kasih telah menyimak. Sampai jumpa lagi. Salam dan bahagia.